kami relawan Pak Jokowi memberikan dukungan moral juga kepada pihak kepolisian untuk tidak takut menuntaskan permasalahan-permasalahan ini yang sudah 6 bulan ya sejak Pak Jokowi ini melaporkan di bulan April ya di Polda Metro Jaya. Kalau di Polda Metro nggak akan bisa jalan. Wong objek yang menjadi masalah itu tidak bisa dibuktikan asli apa tidak. Polda Metro telah benar juga dia nggak bisa memajukan itu. Rismon CS nggak bisa dijadikan tersangka karena ijazah itu belum pernah dibuktikan asli apa tidak, sah apa tidak Pak Jokowi punya ijazah itu. Berapa kali sudah di Mabes Polri sudah dibilang identik ya? Identik itu bukan berarti asli, bukan berarti sah. Artinya identik. Identik itu belum tentu asli, belum tentu sah. Itu kesimpulan yang bagus sekali. Pak Susno bilang identik bukan asli ya. Kalau kita katakan identik ya sama asli lah. Karena pembandingnya ada. Markas besar jelas benar dia mengambil kesimpulan dengan ijazah pembanding. Kesimpulannya bukan asli, bukan sah, tetapi identik. Nah, untuk membuktikan asli apa sah apa tidak ijazah itu dimiliki oleh Pak Jokowi, asli apa tidak ijazah itu adalah produk administrasi negara. Siapa yang berwenang? Ya gugatlah di TUN, nanti TUN akan menyelidiki. Bang Andi harus ke PT UN. Nah, tidak itu, karena itu juga menyangkut ada pencemaran nama baik ya. Ini kan berkelanjutan, terus mengembang terus nih ya, berkembang terus apa yang dilakukan. Oke, silakan Pak Susno. Mbak, jadi ini masalah pencemaran nama baik. Yang dicemarkan nama baik karena dituduh ijazahnya tidak benar, nggak beres ya. Ya. Nah, sekarang siapa yang mengatakan ijazah itu beres? Siapa yang mengatakan beres? Andika yang menyatakan beres? Yang menyatakan Pihak beres Jokowi Pak Susno itu kan nanti di pengadilan ditentukan untuk itu. Tapi bukan kan pengadilan umum, ya kan? bukan pengadilan Karena kan masalah umum. juga Oke. begini Pak Susno ya. Loh, Anda itu ngerti hukum nggak? Ya. Bukan peradilan umum. Ini kan kita produk bisa menyeret administrasi. masalah-masalah PT TUN. Ini kan masih kita bicara tentang penyidikan Bukan ini nyeret. dan gelar Memang perkaranya sudah sampai di di mana? situ. Apakah Oke, akan dilaksanakan kita perkara bicara atau bergantian tidak? ya. Kita bicara bergantian. Pak Susno silakan dilanjutkan. Saya lagi ngomong, itu aja. Anda tertib ngomong aja enggak, apalagi tertib Lah, saya Oke, kan Pak jadi Susno, berikan oleh Bu silakan. Vina. Silakan, Kata mau Pak nyambung, Susno. ya monggo silakan. Bang Andi, silakan Pak Susno. Ya, oke, saya ya. Jadi ini ranahnya peradilan TUN, ya, tata usaha negara. Nah, oke. Saya belum sampai mau TUN mau apa enggak. Ya, status hukumnya itu jelas tuh, gitu loh. Ya kan? Ini kan belum. Sampai ke penyidikan Polda Metro terkait dengan laporan Pak Jokowi, pencemaran nama baik. Jelas Polda Metro tidak bisa melanjutkan ke tingkat penyidikan dengan menyebut tersangka. Mengapa? Karena objek yang dijadikan sebagai permasalahan adalah ijazah. Dan sampai detik ini, ijazah itu tidak bisa dibuktikan keasliannya. Mengapa tidak bisa dibuktikan keasliannya? Nah itu kan, dan di mana yang bisa membuktikan keabsahan itu? Bukan oleh Polri. Polri tidak berwenang sama sekali menyebutkan bahwa ijazah itu asli. Bukan ranahnya. Baik markas besar maupun Polda Metro. Di mana ranahnya itu adalah masalah administratif. Harus digugat di Peradilan Tata Usaha Negara yang memang tugasnya menyelidiki masalah produk-produk administrasi dari pejabat administrasi negara. Disitulah peradilannya. Jadi jelas kalau di Polda Metro nggak akan bisa jalan. Wong objek yang menjadi masalah itu tidak bisa dibuktikan asli apa tidak. Kemudian markas besar jelas benar dia mengambil kesimpulan dengan ijazah pembanding. Kesimpulannya bukan asli, bukan sah, tetapi identik. Nah, untuk membuktikan asli apa sah apa tidak ijazah itu dimiliki oleh Pak Jokowi, asli apa tidak ijazah itu adalah produk administrasi negara. Siapa yang berwenang? Ya gugatlah di TUN, nanti TUN akan menyelidiki apakah ijazah itu sah dimiliki oleh Pak Jokowi. Apakah Pak Jokowi mendapatkan ijazah itu secara sah dan benar? Nanti peradilan TUN lah yang akan memeriksa. Untuk seseorang mendapatkan ijazah itu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Itu wewenangnya Peradilan Tata Usaha Negara. Nah, jadi mari kalau ini dihentikan, dicabut oleh Pak Jokowi, itu pencabutan masalah laporan pencemaran nama baiknya. Jadi kesimpulannya, Mabes telah benar mengambil kesimpulan, Polda Metro telah benar juga dia nggak bisa memajukan itu, Rismon CS nggak bisa dijadikan tersangka.
karena ijazah itu belum pernah dibuktikan asli apa tidak, sah apa tidak Pak Jokowi punya ijazah itu. Oke. Oke, Bang Andi silakan direspon. Ya, kalau saya kita tunggu saja bagaimana, itu kan haknya Pak Susno bicara begitu ya kan. Kan Pak Susno sudah bukan lagi sebagai Bareskrim, Kepala Bareskrim, sebagai pengamat lah ya. Ya kita menghargai itu apa tanggapan dari Pak Susno. Ya, kita secara akal sehat saja lah kali itu. Bahwa ini kan sudah bukan hanya masalah ijazah itu sendiri yang dituntut, ini kan ada masalah pencemaran nama baik. Di situ ada juga kan, ada pasal juga Undang-Undang ITE yang dilampirkan juga di sana ya kan. Jadi kita lihat bagaimana penyidik ini bisa menyimpulkan dan bisa gelar perkara gitu. Iya, katanya penyidikan manakala sudah ditingkatkan telah ada 2 alat bukti ya. Tetapi 2 alat bukti itu tidak cukup ya. Karena apa? Alat bukti itu bukan hanya sekedar jumlah, tapi harus saling bersesuaian. Nah, ini tidak bersesuaian. Kenapa tidak bersesuaian? Oke, baik teman-teman, selamat datang di channel ini. Teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman, untuk kali ini kita lanjutkan di sini tentang permasalahan kasus ijazah palsu Joko Widodo. Jadi teman-teman, di sini kita lihat komentar-komentar dan tanggapan dari para netizen tentang cuplikan video tersebut. Di sini teman-teman disampaikan manusia penjilat. Ngotot banget, Pak Susno terima kasih telah memberikan masyarakat edukasi, keilmuan, dan kepolisian. Jadi di sini teman-teman disampaikan, Termul takut kehilangan mata pencarian, jadi ngotot doang, tapi otak kosong. Nah, kemudian di sini teman-teman, dasarnya Termul gak punya otak, setuju analisa Pak Susno sangat masuk akal. Jadi ini orang otak dan mereng penjilat Jokowi apa nggak malu keluarganya. Nah, kemudian di sini teman-teman, memang ini Andi Azwan, orang yang tidak ada malunya mati-matian mempertahankan kepalsuan junjungannya. Jadi teman-teman, Pak Susno begitu gemblangnya ya, sehingga orang bodoh jadi pinter dan bisa menebak ya. Kemudian di sini disampaikan Termul yang satu ini emang kudu di kandangan nih bikin gaduh negara ini. Jadi ciri-ciri orang PKL yang gitu seperti Termul, ada orang sedang ngomong langsung di serobot, gak punya etika. Kemudian di sini disampaikan, identik belum tentu asli, Termul nggak bisa membedakan identik dengan asli. Jadi nama juga ternak Joko Widodo. Nah, kemudian teman-teman di sini disampaikan bahwasanya Pak Susno itu benar, netral. Beliau menerangkan di ujung dulu PT UN, setelah PT UN menyatakan ijazah sarjana asli ya, barulah dilanjutkan laporan pencemaran nama baik. Aku yang goblok ini mengerti tentang maksud Pak Susno. Disitulah ERT bisa dijadikan tersangka. Jibirnya Jokowi itu kok kelihatan gobloknya sing penting nyesal gesik. Kemudian di sini disampaikan, memang para Termul itu udah membabi buta. Dia dalam membela junjungannya sampai matanya buta, sudah tidak bisa lagi melihat lagi kebenaran dan fakta dan juga logika. Nah, untuk Andi Azwan ngomong soal akal sehat, apakah Anda sudah punya akal sehat? Jadi goblok itu Termul tidak tahu apa artinya identik. Nah, sepandai-pandainya menyembunyikan bangkai akan tercium juga. Nah, kemudian teman-teman di sini disampaikan, kalau begini berarti Parcok ada di belakang Jokowi ya. Nah, memang kalau Termul udah dapat duit, gimana caranya? Yang penting Jokowi menang ya. Nah, kemudian di mana nama baiknya bosmu Termul nggak adanya kebohongan doang. Jadi Andi Azwan rela raja ngeyel melulu. Kemudian di sini teman-teman disampaikan Termul termasuk Andi Azwan ya. Otaknya sangat dungu. Saya menilai lebih pintar, pandai dengan punya ilmu anak SD. Terima kasih Bapak Susno pencerahan ilmu dalam penegakan hukum di Republik Indonesia, tegakkan kebenaran. Semoga Bapak Susno selalu sehat walafiat dengan panjang umur. Nah, kemudian teman-teman kita lihat lagi di sini ya. Hey Termul, coba kamu suruh junjunganmu itu tunjukkan aslinya, mungkin sudah dulu masalahnya selesai. Nah, kemudian di sini teman-teman, Andi Azwan udah dijelaskan, jenderal tetap ngeyel malah kelihatan bodohnya, Jian bodoh banget itu orang. Nah, kemudian teman-teman Termul bodoh, gak ngerti hukum, Pak Susno dilawan jenderal bintang 3 lo. Nah, inilah orang yang dibodohi karena fanatik. Buta ini yang menghancurkan negara, coba berpikir cerdas dan waras ya. Nah, jangan karena uang kita membodohkan diri dan sia-sia berpendidikan tinggi.
Kemudian teman-teman disampaikan di sini, Termul Andi itu lawannya ngomong mulut, dia malah kayak yang latah, ngetap-ngetap. Itu tanda orang itu ditempeli setan kura. Nah, kita lihat lagi di sini teman-teman, disampaikan Paksus Azwan otaknya itu kopior MTA, Nyarabon tak bisa membedakan. Jadi Andi Azwan kalau tidak membela Joko Widodo, dia takut tidak bisa makan. Nah, kemudian teman-teman di sini si Termul mesti disumpal karbit kasih bumbu, lalu nyalakan api, dijamin itu mulut bakal indah bentuknya. Nah, Andi cuma cari uang bela Jokowi dan mau tenar di sosmed, penjarakan si Andi sok jadi pendekar Jokowi. Nah, Andi modalnya ngeyel, tidak punya dasar hukum dan ilmu. Kemudian teman-teman, Jokowi dan ternaknya masih merasa pengadilan jaksa dan Polri itu di bawah telapak kaki Jokowi. Ya, makanya besar kepala mereka langgeng berkuasa. Kemudian teman-teman disampaikan belum pernah menemukan Termul yang berkelas ya. Apa sengaja penyelenggara menentukan kalau Termul itu gak berilmu dan semakin menyesatkan indoronya ya. Nah, pengacara Jokowi bilang pakai akal sehat, tapi justru dirinya sendiri pakai akal dungu ya. Nah, kemudian di sini disampaikan teman-teman, ya keren untuk Susno 2J, ilmuannya tidak diragukan ya, dan pantas masuk kabinet merah putihnya Presiden Prabowo. Nah, kemudian di sini teman-teman disampaikan endingnya hanya menyerupai tapi hasil beda karena bawa lagi administrasi negara Termul, jadi hayo kita lihat. Nah, kemudian di sini teman-teman disampaikan kalau bisa Bapak laporin Andi Azwan dan usut harta kekayaannya KPK. Kita lihat lagi di sini disampaikan cuma berani debat untuk beri opini pembenaran diri atas selembar ijazah Jokowi ya. Nah, untuk tutupi kejahatan ternyata perlu memanfaatkan orang-orang yang berani malu dan cuma ada uang di otaknya itu. Nah, kemudian di sini teman-teman, Pak Jenderal Susno dengan ilmu yang terukur tinggi harusnya lawan Pak Jenderal siapa dia kudu berterima kasih nambah ilmu. Jadi Termul bicara akal sehat, bukannya akal Termul kurang sehat, sudah terlambat mul bicara akal sehatnya. Nah, Azwan ini orang yang tidak paham siapa yang dihadapinya, ngotot karena cuan sudah banyak ya, masuk perutnya dan keluarganya. Nah, disampaikan di sini teman-teman dinyatakan bahwa Andi Azwan yang penting dapat uang dari Jokowi, kalau ngomong asal ngerderabus aja otak dia itu kosong sebenarnya. Jadi teman-teman, di Indonesia ini semua penuh dengan kepalsuan, terutama pemerintah dan semua lembaga negara. Termul membela tapi nggak logis, tampak hanya ngotot dan modal ngeyel saja. Nah, semoga Jokowi dan Termul mendapatkan hukum alam atau karena kerjasama dalam kejahatan menghalalkan segala cara untuk menutupi kebohongan ataupun yang namanya kepalsuan. Nah, sudah sangat jelas kebohongan yang ditumpuk oleh Jokowi, walau dibela jutaan Termul, yang ditakut Jokowi dan Termulnya itu adalah selama menjabat dari wali kota, gubernur, sampai presiden, korupsinya bersama Termul. Nah, kemudian teman-teman, ya kalau melihatnya sengaja kasus ijazah ini ditutupi kebenaran sampai masyarakat penuh dan akhirnya menguap begitu saja. Nah, kemudian teman-teman di sini kalau orang bocorin jadi pejabat maka tambah CPT hancurnya negara ini. Nah, kemudian teman-teman disampaikan ternyata Jokowi dan Termul hebat dan sakti, sudah bertahun-tahun tidak ada yang bisa mengatasi dengan hukum Indonesia. Korban yang dibui sudah ada ya, MPR, DPR, pejabat terkait sampai sekarang tidak ada yang berani melakukan hukum dengan tegas. Nah, kemudian di sini teman-teman, prihatin sekali melihat karakter orang seperti ini yang begitu ngotot membela ya junjungannya tanpa ada rasa malu dan kurang beretika. Semoga cepat sadar diri. Nah, oke teman-teman, demikian saja cuplikan video kali ini. Terima kasih telah menontonnya dan sampai jumpa di video berikutnya.